我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough Heaven versi novel. Berhubung ini adalah hari yang spesial, Mimin akan kasih 2 video dan kalian bisa pantingin video keduanya di jam 8. Buat kalian yang nggak tahu, kalian bisa cek postingan sebelumnya. Kuilah tanpa berlama-lama lagi, kita kancut ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Setelah selesai mempelajari teknik tersebut, Xiaoyan pun segera memasukkan gulungan ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya mengepalkan tangannya dan gulungan merah cerah sekali lagi muncul. Gulungan merah cerah ini adalah gulungan yang Xiaoyan rebut dari sisa-sisa doseng pada saat itu. Earth Resolve Flame yang merupakan keterampilan Do tingkat tinggi kelas D itu dilepaskan melalui metode yang agak aneh. Doki seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan menyembur keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun dan mampu memberikan pukulan fatal ke pihak lain. Keterampilan Do ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat dengan daerah vulkanik, maka akan semakin besar kekuatannya. Xiaoyan pun dengan cepat menyerap informasi yang ada di dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya benar-benar sedikit tertarik karena Earth Resolve Flame ini tidak seperti skill Do lainnya yang membutuhkan build up skala besar. Keheningan dan kurangnya aura bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiaoyan karena ia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api suragwi. Jika kekuatan api suragwi dituangkan ke aliran gas, kekuatan keterampilan Do ini akan menjadi lebih kuat. Xiaoyan pun dengan lembut memuji teknik tersebut dan bergumam bahwa ini memang layak menjadi bagian dari koleksi elit Doseng. Dalam pelatihannya tanpa terasa 7 hari telah berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini Xiaoyan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Xiaoyan berlatih keterampilan jiwa tunggal agung dan api penyelesaian bumi selama waktu ini. Ketika pelatihan pahit ini berlanjut ke hari ke-8, aura yang akrab akhirnya muncul di dalam akal sehatnya. Xiaoyan menyadari betul bahwa ini adalah aura dari dokter peri kecil. Xiaoyan pun dengan cepat bangkit dan mendorong pintu dan berjalan keluar. Ia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di tepi halaman yang tenang di depan kamarnya. Xiaoyan pun segera berkata, ternyata dokter peri kecil telah kembali. Xiaoyan memandang wanita tersebut yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar dan tanpa sadar terkejut. Rambut seperti salju dokter peri kecil sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir di punggungnya seperti air terjun menyebar secara acak ke belakangnya. Penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika mereka bertemu pertama kali di kota Kingsan. Sementara itu, dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di hadapan Xiaoyan. Ia melihat ekspresi terkejut Xiaoyan dan tanpa sadar tertawa sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan tidak mengenalinya. Dokter peri kecil pun membelai rambutnya dan berkata bahwa ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan itu berada. Pada saat ini semua ki racun di dalam tubuhnya telah berubah menjadi segel ini. Tetua itu benar-benar orang yang luar biasa. Ia mampu menciptakan metode untuk memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan pun mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu ke arah dokter peri kecil sebelum akhirnya ia tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan pun lanjut berkata, dari apa yang ia rasakan, aura yang dimiliki oleh dokter peri kecil kemungkinan lebih kuat dari Tian Huo Zunzi. Dokter peri kecil pun menjawab dengan senyum manis bahwa itu seharusnya berada di bintang 7. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas saat ia mendengar hal ini. Dengan begini, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Ini menyebabkan Xiaoyan yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api suragwi merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Tak lama dokter peri kecil segera menjelaskan bahwa tubuhnya telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambutnya yang berubah menjadi putih, tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua tersebut, racun ki yang ada di tubuhnya telah menjadi tonik. Jika tidak, dokter peri kecil tidak akan bisa melakukan lompatan ini. Xiaoyan pun tanpa daya mengangguk sebelum akhirnya teringat sesuatu.
Ia segera berkata karena dokter peri kecil telah tiba maka sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Dokter peri kecil pun tersenyum ketika ia mendengar keputusan Xiaoyan dan tidak merasa keberatan. Singkat cerita, hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke pavilion bintang jatuh, kelompok Xiaoyan pun sekali lagi berkumpul bersama. Setelah beberapa persiapan, mereka pun berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memberitahu siapapun saat mereka pergi. Alam Gu terletak di wilayah timur dataran tengah. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan dan penggunaan beberapa lubang cacing akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiaoyan hanya bisa bergegas dan ketika menghitung waktu hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa. Jika mereka terlambat, kemungkinan mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Kelompok Xiaoyan pun pergi dengan menaiki Nine Sirin Deep Ground Python. Di atas makhluk tersebut, dokter peri kecil pun memegang peta dan mulai berbicara. Menurut kecepatan mereka saat ini, mereka harusnya mencapai wilayah timur besok. Namun ada desas-desus bahwa pintu masuk ke Alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar untuk masuk. Cukup banyak ahli dari Alam Gu yang berjaga di sana. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan ahli top dozun pun tidak akan dapat menerobosnya meskipun mereka menginginkannya. Xiaoyan pun tersenyum saat mendengar hal ini sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya tingkatkan kecepatan mereka. King Lin pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan Nine Sirin Deep Ground Python untuk menambahkan kecepatannya. Perjalanan Xiaoyan pun mulus di sepanjang perjalanan. Pada pagi hari berikutnya, kelompok Xiaoyan pun telah tiba di wilayah timur dataran tengah. Mereka pun segera mencari kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke area di sekitar kota Suci Gu. Setelah berhasil, mereka pun segera masuk ke dalam wormhole dan kembali melakukan perjalanan. Singkat cerita, pada hari kelima, Xiaoyan yang menutup mata perlahan membuka matanya. Ia terfokus pada ujung terowongan spasial perak dan energi spasial yang berdesir. Sebuah klaster cahaya perak samar-samar muncul dan Xiaoyan bergumam apakah mereka akhirnya tiba. Dokter peri kecil pun tersenyum ketika ia mulai melihat ke sekelilingnya. Ia berkata ini seharusnya lapangan batu gu yang disebutkan di peta. Sepertinya mereka tidak mengambil jalan yang salah. Xiaoyan pun mengangguk dan matanya menyapu platform yang sangat besar. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat merasakan bahwa aura di peron benar-benar cukup besar. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus ia tangani dengan serius. Tianhua Zunzi yang berada di sampingnya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bahwa ini memang layak menjadi klan Gu. Mereka yang dapat diundang oleh klan Gu semuanya adalah ahli sejati. Kemampuan mengumpulkan orang-orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya ia melihat ke arah timur. Samar-samar ia bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Ia berkata bahwa tempat itu adalah tujuan mereka, yakni kota Suci Gu, dan lebih baik mereka segera pergi. Di tengah perjalanan, kelompok Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Tianhua Zunzi pun menjelaskan dengan lembut bahwa kota Suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Dodi dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi bagian dari kekuatan Dodi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota Suci Gu ini tidak bisa ditembus. Selain itu, sebagai tindakan menghormati elit Dodi, terbang benar-benar dilarang dalam radius 10.000 meter dari kota Suci Gu. Mereka harus masuk dengan berjalan kaki dan jika tidak maka tekanan akan meningkat. Setelah itu Tianhua Zunzi pun memimpin untuk mendarat di tanah dan kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa lama berjalan, rombongan Xiaoyan pun perlahan berhenti di pintu masuk kota Suci Gu. Mereka pun mengikuti orang-orang lainnya yang perlahan-lahan maju. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka pun tiba di pintu masuk kota. Xiaoyan pun menyapu pandangannya ke sekeliling hanya untuk melihat hampir 100 sosok berbaju hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata Xiaoyan pun terus berkeliaran sebelum akhirnya beralih dari sosok manusia lapis baja hitam ini tiba-tiba berhenti di sosok yang dikenalinya. Mata Xiaoyan langsung menyipit ketika ia melihat sosok Lingkuan. Ketika Xiaoyan memperhatikan Lingkuan, mata dingin Lingkuan juga menemukan Xiaoyan. Lingkuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Lingkuan pun segera berteriak kepada Xiaoyan siapa yang mengizinkannya pergi ke tempat ini. Dengan ekspresi jelek dari Lingkuan dan teriakannya, semua mata pun bergeser dan beralih ke arah Xiaoyan.
Masalah Xiaoyan menjadi juara pil gathering telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Xiaoyan saat ini memiliki reputasi besar di dataran tengah. Namun dari penampilannya sekarang, sepertinya juara pil gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Sementara itu, ekspresi Xiaoyan tetap tenang dihadapkan dengan teriakan dingin dari lingkuan. Ia menjentikan jarinya dan undangan batu giok pun muncul dari cincin penyimpanannya. Undangan tersebut pun membawa angin kencang saat ia meledak secara eksplosif ke arah lingkuan. Ekspresi lingkuan pun tenggelam ketika ia melihat undangan ini. Ia mendengus dingin saat Doki menempel di tangannya dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan batu giok. Ketika tangan lingkuan menyentuh undangan batu giok tersebut, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya. Suhu panas tersebut pun membakar telapak tangannya sampai kabut putih tebal keluar. Rasa sakit yang hebat menyebabkan ekspresi lingkuan berubah menjadi suram. Namun untungnya ia bukanlah orang biasa dan ia hanya mengetupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit. Setelah itu tangannya pun mengetuk undangan giok dan menyerap informasi di dalamnya. Tak lama lingkuan pun dengan dingin tertawa dan berkata, jadi Xiaoyan sebenarnya adalah dari pavilion bintang jatuh. Bagaimana mungkin faksi seperti itu dapat menerima undangan dari klan Gu miliknya? Xiaoyan pun berkata bahwa itu tertulis di atasnya. Jika lingkuan buta huruf, maka ia dapat pergi dan meminta anggota klan Gu miliknya untuk mengembalikan undangan batu giok. Nada suara Xiaoyan ini tentu saja menyebabkan lingkuan seketika menjadi marah. Tangannya mencengkram undangan batu giok lebih erat saat ia dengan dingin berkata bahwa Xiaoyan bisa datang dan mengambilnya. Baru saja kata-kata lingkuan terdengar, tiba-tiba ia merasakan matanya menjadi tersepona. Undangan giok di tangannya segera melesat dan pada saat ia pulih, batu giok tersebut telah muncul di tangan Xiaoyan. Hal ini pun menyebabkan wajah lingkuan menjadi merah hampir seketika. Tak disangka ia baru saja mengucapkan kata-kata ini, namun Xiaoyan telah merebut kembali undangan batu giok itu. Saat ini tak diragukan lagi bahwa ia telah kehilangan banyak muka. Lingkuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ia dengan marah berteriak ke arah Xiaoyan. Angin tajam dari telapak tangan lingkuan pun segera menghantam ke arah Xiaoyan. Sebelum ia bisa menyerang Xiaoyan, matanya sekali lagi tersepona. Sebuah kaki tiba-tiba menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum ia bertabrakan dengan tembok kota. Seteguk darah segar pun keluar dari mulut lingkuan setelah ia terjatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ketika ia bertemu Xiaoyan di klan Ye pada saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiaoyan. Namun saat ini bagaimanapun ia bahkan tidak bisa melihat serangan Xiaoyan sebelum ia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya telah dipisahkan oleh tingkat yang sangat menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang arogan muntah darah. Bocah yang ia lihat seperti semut ketika ia di Akademi Dalam pada saat itu sudah berdiri di atas kelapanya. Sementara itu beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan dapat memaksa bintang 1 Dozun kembali dengan tendangan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan memiliki pencapaian seperti itu dalam bidang doki bersama dengan pencapaiannya yang luar biasa dalam penyempurnaan obat. Di sisi lain, Xiaoyan menjentikan undangan batu giok ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia melirik wajah kaget lingkuan dan tersenyum sebelum akhirnya berbicara. Xiaoyan pun minta maaf karena pukulannya agak berat. Namun tolong hindari melakukan hal-hal seperti itu lain kali. Menanggapi hal itu, lingkuan pun menjadi semakin marah. Matanya langsung memerah saat ia melihat senyum di wajah Xiaoyan sebelum akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap Xiaoyan. 100 prajurit lapis baja dari klan Gu yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka pun segera diarahkan ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun perlahan menjadi suram saat ia melihat pemandangan ini. Ekspresi dokter peri kecil dan yang lainnya juga sama dengan Xiaoyan hingga akhirnya tubuh mereka bergerak dan mereka pun muncul di samping Xiaoyan. Dengan segera doki yang besar dan perkasa diam-diam melonjak ke segala arah. Di sisi lain Xiaoyan tenggelam saat ia dengan dingin tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia segera berkata kepada lingkuan bahwa sebagai komandan Black Submerged Army, apakah ia berencana menyalahgunakan wewenang mereka untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena mereka memiliki undangan giok ini, mereka adalah tamu dari klan Gu. Dengan status lingkuan, ia tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap Xiaoyan. Lingkuan pun menjadi terdiam saat ia mendengar perkataan dari Xiaoyan.
Baru saja ia akan mengeluarkan teriakan dingin, namun tiba-tiba teriakan keras meledak dari balik tembok kota. Sesosok bergegas turun dengan cara seperti kilat dan mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Sosok tersebut pun segera bertanya kepada Lingkuan apa yang ia lakukan. Ekspresi Lingkuan seketika berubah saat ia melihat sosok tersebut bergegas turun dari tembok kota. Ia pun segera menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata bahwa ini bukan apa-apa. Sosok manusia tersebut pun mengerutkan kening ketika ia mendengar perkataan tersebut. Matanya segera melayang ke arah kelompok Xiaoyan. Menggunakan kesempatan ini, Xiaoyan pun dapat melihat jelas wajah sosok tersebut. Orang ini sama seperti Lingkuan menggunakan baju besi yang cerah. Namun dilihat dari auranya, jelas jauh lebih kuat daripada aura Lingkuan. Berdasarkan indera Xiaoyan, ia seharusnya menjadi bintang 3 dozun. Tak lama para prajurit Black Summer Army di sekitarnya pun memberi hormat kepada sesosok yang mereka sebut komandan kelima. Sosok tersebut pun mengangguk sebelum akhirnya melirik kembali ke arah Xiaoyan. Pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut saat mendengar nama Xiaoyan. Ia mengerutkan kening dan bertanya apakah ia adalah Xiaoyan. Ekspresi sosok tersebut samar-samar mengandung permusuhan kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan masih bersikap tenang dan berkata bahwa ia adalah Xiaoyan dari Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan pun menangkupkan tangannya ke pria ini yang disebut komandan kelima. Lingkuan pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa itu memang benar karena dia adalah Xiaoyan yang sering disebutkan oleh nona muda. Matanya pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dipenuhi dengan rasa iri dan keengganan. Setelah itu ia bertanya kepada komandan kelima apakah ia berencana mengizinkan Xiaoyan untuk masuk. Komandan kelima pun terdiam sejenak dan matanya rumit saat ia melirik ke arah Xiaoyan. Setelah itu ia pun menoleh ke arah Lingkuan dan berteriak dengan marah. Ia berkata apakah Lingkuan tidak punya otak. Xiaoyan memiliki undangan batu giok dan itu berarti ia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu. Tindakan Lingkuan ini benar-benar di luar batas dan apakah ia berencana untuk membiarkan orang lain mengejek klan Gu mereka karena tidak mengetahui etika. Wajah Lingkuan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima. Tetapi ia tidak bisa berkata banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa ia lakukan hanyalah mendengus dingin, terdiam, dan mulai mundur. Setelah menenggur Lingkuan, komandan kelima pun menanggupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa Tuan Xiaoyan dipersilahkan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari dan akan ada seseorang yang akan membawa mereka semua ke alam Gu ketika saatnya tiba. Xiaoyan pun mengangguk dan berpikir meskipun komandan kelima ini telah membentuk tanda permusuhan untuk Xiaoyan, namun ia tidak memihak. Hal ini jauh lebih baik jika dibandingkan daripada Lingkuan. Namun hal yang menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit ragu adalah bahwa ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan orang ini. Xiaoyan pun bertanya-tanya dari manakah datangnya permusuhan itu. Mungkinkah itu disebabkan oleh Sun Er? Xiaoyan pun dengan pahit tertawa di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan benar-benar membawa masalah. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar memiliki firasat bahwa perjalanannya ke klan Gu ini tidak akan mulus. Tak lama Xiaoyan pun memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya menuju ke kota. Saat ia berjalan di dekat komandan kelima pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menangkupkan kedua tangannya dan mulai berbicara. Ia berkata jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah ia menemukan waktu untuk berdebat dengan Tuan Muda Xiaoyan? Ia benar-benar ingin melihat apakah Tuan Muda Xiaoyan benar-benar cocok dengan nona muda. Setelah mendengar kalimat terakhir ini, Xiaoyan pun menghela nafas dan berpikir bahwa ini seperti yang ia harapkan. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan menolak hal tersebut. Xiaoyan dengan jelas menyadari status Sun Er di dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya bersama dengan kecantikannya yang luar biasa, kemungkinan besar sebagian besar pria muda dan tampan di alam Gu ini memiliki perasaan kepadanya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiaoyan sebagai saingan cinta yang merupakan ancaman terbesar. Xiaoyan pun menghela nafas dan merasakan bahwa hati Xiaoyan merasa sengsara karena nasib masa depannya. Ia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno di depan banyak tatapan. Sementara itu, di sisi lain Sun Er yang berada di puncak gunung yang matanya tertutup perlahan terbuka. Ia menyadari kehadiran sosok tua yang melintas dan muncul di hadapannya.
Ling Ying segera berkata kepada Sun Er bahwa Tuan Muda Xiaoyan telah mencapai kota suci Gu. Baru saja kata-kata Ling Ying terdengar, tiba-tiba ia merasakan ruang di depannya beriak. Wajah cantik yang mengandung senyuman menyebabkan pemandangan cantik di sekitar menjadi jauh lebih redup. Sun Er segera bertanya apakah kakak Xiaoyan baik-baik saja. Ling Ying segera berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan saat ini bukan lagi seseorang yang kekuatannya bisa dilihat olehnya. Namun berdasarkan informasi yang ia terima, lingkuan yang kekuatannya berada di Dozun Bintang 1 bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran. Dengan begitu, Tuan Muda Xiaoyan setidaknya adalah Dozun Bintang 4. Penglihatan nona muda memang bagus mengenai Tuan Muda Xiaoyan. Sun Er pun tersenyum ketika ia mendengar perkataan Ling Ying. Sun Er telah melakukan pertapaan mendalam selama tahun-tahun ini. Masalah di dunia luar benar-benar jarang masuk ke telinganya. Meskipun ini permasalahannya, ia mengerti bahwa Xiaoyan saat ini pasti terkenal di dataran tengah karena ia percaya dengan kekuatan Xiaoyan sejak awal. Tak lama Ling Ying ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan pembicaraannya. Ia berkata bahwa masalah yang nona muda umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan Muda Xiaoyan kesulitan. Sun Er pun tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan tambahan dan berkata bahwa ia percaya kepada kakak Xiaoyan. Ling Ying pun hanya bisa tertawa getir ketika ia mendengar perkataan Sun Er. Beberapa waktu lalu anak terberkati di dalam klan Gu ini menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan semua wajah sesepuh berkedut selama pertemuan tetua. Sesepuh di pertemuan tetua telah membahas masalah pernikahannya setelah ia meninggalkan pertapaannya. Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiaoyan menghadapi permusuhan dari para jenius muda klan Gu saat ia tiba di kota suci Gu. Sun Er pada saat itu berkata, terlepas dari apakah mereka semua menentang atau mendukungnya, ia akan menyukai Xiaoyan dan tidak ada dari mereka semua yang bisa mengubah fakta tersebut. Hanya satu kalimat ini saja dapat menyebabkan wajah sebagian besar tetua dari klan Gu menjadi hijau. Singkat cerita, di sisi lain keesokan paginya, Xiaoyan yang sedang berlatih perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiaoyan membentuk fluktuasi misterius saat ia membuka matanya. Gelombang demi gelombang doki yang berbeda warna diam-diam mengalir ke alis Xiaoyan. Akhirnya mereka pun bergabung dengan jiwa Xiaoyan. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiaoyan saat ia merasakan perasaan penuh yang dipancarkan di titik di antara alisnya. Ia pun bergumam, dengan keterampilan jiwa tunggal agung ini pelatihan spiritual Xiaoyan berkembang cukup cepat. Xiaoyan pun tersenyum dan mulai berdiri dari tempat tidurnya. Ia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya terbuka. Setelah keluar kamar, Xiaoyan pun menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya dan mereka pun segera meninggalkan rumah. Kelompok Xiaoyan pun dengan santai berkeliaran sebelum akhirnya berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar manor. Ada platform batu besar di tengah toko anggur besar ini. Doki meletus dari platform batu saat dua sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara itu, Xiaoyan menemukan meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum mereka duduk. Xiaoyan pun segera bertanya kepada dokter peri kecil sudahkah ia menanyakan tentang beberapa informasi yang terkait dengan tentara terendam hitam tersebut. Dokter peri kecil pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya bertukar pandangan dengan Tian Huo Zunzi dan mulai berbicara. Status Black Submerged Army cukup tinggi di dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras diberlakukan. Tidak hanya mereka harus benar-benar setia kepada klan Gu, mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan pula bahwa Black Submerged Army diuji setiap tahunnya. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes akan dikeluarkan, oleh karena itu kualitas dari Black Submerged Army cukup tinggi. Black Submerged Army juga memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar termasuk lingkuan dan komandan kelima di antara orang-orang ini. Pada saat ini, lingkuan yang telah dihajar oleh Xiaoyan berada di peringkat ke-7. Xiaoyan pun menyipitkan matanya setelah mendengar hal ini. Lingkuan memiliki kekuatan Dozun Bintang 1, sedangkan komandan kelima itu memiliki kekuatan Dozun Bintang 3. Lalu apakah komandan pertama dari Black Submerged Army memiliki kekuatan bintang 6 atau lebih? Xiaoyan pun dengan lembut mengangguk dan bergumam bahwa ini memang layak menjadi klan Gu. Dokter peri kecil segera berkata, saat ini Xiaoyan tidak terlalu disukai di mata para jenius muda dari klan Gu. Cukup banyak dari mereka yang bahkan memandang Xiaoyan sebagai saingan cinta mereka. Dokter peri kecil berpikir sepertinya Xiaoyan akan menemukan waktu yang cukup membuat frustasi.
Xiaoyan pun segera mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya seharusnya tidak banyak anggota klan Gu yang menyadari hubungan antara Sun Er dan Xiaoyan. Dokter peri kecil pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa tidak banyak yang tahu untuk beberapa waktu lalu. Namun menurut informasi yang ia kumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara mereka berdua selama pertemuan tetua. Xiaoyan pun tercengang setelah mendengar hal tersebut sebelum akhirnya tertawa getir. Ia berkata bahwa gadis ini benar-benar cukup berani. Namun jika itu yang ia katakan, maka itulah yang akan terjadi. Masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka dapat melakukan apa yang mereka suka. Xiaoyan telah menyadari sejak awal bahwa ia tidak akan menemukan banyak kedamaian di dalam klan Gu ini. Dokter peri kecil pun tertawa sebelum akhirnya lanjut membahas mengenai para komandan. Di antara 8 komandan yang hebat, lebih dari setengahnya memandang Xiaoyan sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika Xiaoyan bertemu mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk berdebat dengan Xiaoyan. Tentu saja menurut dokter peri kecil, orang yang menjadi ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya itu adalah mereka yang menjadi 4 jenderal besar. Xiaoyan mengerutkan kening ketika ia mendengar dokter peri kecil berbicara. Dokter peri kecil pun lanjut menjelaskan bahwa eselon atas sebenarnya dari Black Submerged Army dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin Black Submerged Army, Black Submerged Dukes. 4 jenderal besar ini adalah jenius tertinggi bahkan di dalam klan Gu yang dipenuhi dengan banyak bakat. Mereka semua adalah individu yang brilian dan berdasarkan potensi mereka akan menjadi anggota inti sejati dari klan Gu di masa depan. Xiaoyan pun terdiam dan sebuah kesungguhan melonjak ke dalam hatinya. Karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi daripada para komandan, kemungkinan jenderal terlemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Jika dipikir-pikir, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun ke-9 dari Hall of Soul. Dokter peri kecil segera menghela nafas sebelum akhirnya mulai mengingatkan Xiaoyan. Ia berkata meskipun ia tidak mengetahui sikap 4 jenderal yang sangat dihormati terhadap Xiaoyan, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang ia tunjukkan kepada orang-orang jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar harus lebih memperhatikan mereka. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan ekspresi kejam melintas di antara mereka. Lupakan betapa kuatnya sosok yang disebut para jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara Xiaoyan dengan Sun Er. Meskipun ia hanya memiliki kekuatan Dozun bintang 5, namun ia tidak takut bahkan pada Dozun bintang 7 atau 8 jika mereka benar-benar bertarung. Tak lama, Tianhuo Zunzi pun mulai membuka mulutnya. Ia berkata mereka yang memiliki garis keturunan Dodi memang memiliki jalur pelatihan yang mulus. Namun kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Doseng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak Dozun elit, tidak banyak orang yang bisa maju ke kelas Doseng. Jika seseorang ingin maju ke level tersebut, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, garis keturunan Dodi benar-benar menjadi beban. Karena itu, Xiaoyan tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaian saat ini. Saat Xiaoyan mencapai kelas Doseng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya akan tetap berada di kelas Dozun. Xiaoyan pun mengangguk dan menyadari bahwa seorang elit di tingkat Doseng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Dodi sangat kuat, tidak mungkin untuk menciptakan sejumlah besar ahli seperti itu. Sementara kelompok Xiaoyan sedang minum dan mengobrol, 2 tatapan sedingin es dari tingkat atas toko anggur telah mengunci Xiaoyan. Seorang pria muda berjubah hijau yang tampan melirik ke belakang Xiaoyan dan berkata bahwa itu adalah Xiaoyan. Ia memberitahu pria di sebelahnya yang merupakan kakak ketiganya bahwa itu adalah Xiaoyan yang sering disebutkan oleh nona muda. Ia memiliki reputasi besar di Central Plains dan kesombongannya tidak berkurang sedikit pun bahkan sekarang setelah ia datang ke klan Gu mereka. Pria berpakaian hijau tersenyum dan berkata bahwa ini bukan dataran tengah. Meskipun mereka mungkin tidak menarik perhatian nona muda, namun seorang seperti Xiaoyan ini memang harus dites kualifikasinya. Setelah perkataannya terdengar, seorang pemenang diputuskan di antara 2 sosok yang bertarung di panggung batu yang berada di bawah. Keduanya pun segera mundur sebelum akhirnya seorang pria kurus melompat dan berteriak keras.
Ia berkata bahwa yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari Black Submerged Army yang bernama Yang Hao melawan juara pil gathering Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, tangan Xiaoyan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Dengan segera wajah Xiaoyan pun perlahan berubah menjadi suram dan ia menyadari sepertinya ia telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Kegembiraan melonjak di cukup banyak mata orang ketika mereka memikirkan hal ini. Tatapan mereka menyapu sekeliling mereka dalam upaya untuk menemukan kedua sosok yang akan bertarung. Kelompok dokter peri kecil juga terkejut karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Mereka pun melihat ekspresi suram Xiaoyan dan bertanya apakah yang telah terjadi. Mereka pun mengerutkan keningnya dan berkata sungguh tidak terduga bahwa masalah telah datang mengetuk pintu mereka setelah baru saja dibicarakan. Sementara itu, ekspresi Xiaoyan pun benar-benar suram dan ia perlahan menghembuskan nafas dan secara bertahap meletakkan cangkir tehnya. Ia pun dengan lembut berkata bahwa ini tidak apa-apa. Xiaoyan tidak suka masalah terus-menerus terjadi seperti ini. Tidak buruk jika Xiaoyan membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klan Gu. Karena ia rela ingin menjadi ayam ini, maka Xiaoyan akan menerima tawarannya. Xiaoyan pun tiba-tiba menoleh setelah mengucapkan perkataan ini dan tatapan dinginnya tertuju pada pria berpakaian hijau di lantai atas. Pria berpakaian hijau tersebut pun tertawa saat melihat Xiaoyan menoleh dan bergumam bahwa inderanya cukup tajam. Ekspresinya tidak mengungkapkan rasa terkejut sedikit pun karena kekuatannya berada di puncak kelas bintang 5 dozun. Meskipun Xiaoyan juga seorang bintang 5 dozun, pemuda berbaju hijau ini jarang dikalahkan saat melawan lawan yang levelnya setara. Tak lama, komandan kelima yang berada di sampingnya pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata agar Yang Hao tidak boleh bertindak sembarangan. Jika tetua menyadari hal ini, maka itu akan merepotkan. Yang Hao pun tertawa kecil sebelum akhirnya berkata agar komandan kelima tetap tenang. Ia tidak akan membiarkan Xiaoyan kalah dengan cara yang buruk. Setelah kata-katanya terdengar, tubuh Yang Hao pun melintas dan muncul di panggung batu sebelum komandan kelima bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia pun tersenyum sambil melihat ke arah Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Yang Hao berkata bahwa dirinya sudah lama mendengar nama besar dari Tuan Xiaoyan. Oleh karena itu, bolehkah ia tahu apakah ia dapat meminta beberapa pelajaran dari Tuan Xiaoyan? Semua tatapan di gedung pun tiba-tiba berubah pada saat ini dan mereka berkumpul di sosok kurus yang ada di samping jendela. Sebuah perbincangan segera terdengar setelah melihat sosok Xiaoyan dan ketidakpercayaan melonjak ke mata semua orang. Mereka berkata bahwa Xiaoyan yang merupakan juara pil gathering benar-benar terlihat cukup muda. Tidak terduga bahwa ia telah mencapai level alkemis tingkat 8 pada usia seperti itu. Sementara itu, ekspresi Xiaoyan pun tetap tenang ketika ia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Ia pun segera menoleh dan menatap pria muda berpakaian hijau di atas panggung dengan senyum gelap di wajahnya. Ia pun perlahan berdiri dan berkata karena komandan ketiga bersikeras maka ia tidak akan menolak tawarannya. Kelompok dokter peri kecil pun tidak menghentikan Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan berhati-hati. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya ia melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Saat berikutnya Xiaoyan pun sudah muncul tidak jauh dari Yang Hao.